Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul aliyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, pada subuh hari ini saya akan membacakan hadis-hadis yang membahas tentang masalah kurban. Pabicawi malepak karuba tawe. An Anasin qala Dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabashaini amlahaini aqranaini zabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada rijlahu ala sifahiha. Dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkurban bi kabashaini amlahaini, dengan 2 ekor domba. Amlahaini, ada yang mengatakan putih, ada yang mengatakan domba yang berwarna putih bercampur dengan hitam. Ku bahasa begini ku salim bare ini, bare itu. Dan dinamakan amlahaini dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Dillatuhu. Aqrana ini zabahahuma biyadihi. Domba ini keduanya bertanduk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memotong sendiri hewan kurbannya. Ketika dia mau memotong, sama wa kabbara, dia membaca bismillah kemudian bertakbir. Bismillahi wallahu akbar. Kemudian wa wada rijlahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya. Nalejai cakone rogesanna bimbalae. Apa tujuannya? Supaya tidak bergerak-gerak. Hadirin yang kami muliakan, di dalam hadis ini tentunya banyak pelajaran yang kita ingin ambil. Yang pertama, doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkurban. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban, maka kita umatnya seharusnya kita juga berkurban. Karena adanya hadisnya dan ada juga ayatnya, maka kurban itu disyariatkan. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah. Jadi angka perintah pun Allah ta'ala Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ulama kita itu sepakat bahwa kurban itu hukumnya disyariatkan dalam ajaran agama Islam. Nah, perintahnya agama mata apa perintah pun Allah ta'ala Nabi gautoni Nabi ta. Nah, cuma sekarang persoalannya apa hukumnya? Apakah hukumnya wajib atau hukumnya sunnat? Di dalam kitab ini dan beberapa kitab kalau kita baca, ternyata ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmil udhiyati ala qaulaini. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum berkurban. Yang pertama, annaha wajibatun alal musir, wajib hukumnya bagi orang yang mampu. Ini terutama pendapatnya Abu Hanifah.
Jadi ada sebagian ulama itu mengatakan bahwa berkurban itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Artinya apa? Ya kung kapakulat tadi tamakkaruba termasuk kita orang yang berdosa. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah ada yang mengatakan annal udhiyah sunnatun wa laysat wajibah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya detona cuma dosa kode cuma karuba ternyata, tapi makruh hukumnya kalau kita punya kemampuan kita tidak berkurban. Nah, oleh karena itu karena kita dibatasi oleh waktu, saya tidak terlalu baca dalilnya ya. Apa yang jelasnya berkurban itu rogi ki kode cuma karuba. Kenapa? Karena terlalu banyak fadilahnya. Ada yang mengatakan hadis-hadis yang dipakai ulama berdalil tentang keutamaannya kurban itu banyak hadis dhaif. Tapi setidak-tidaknya ipigo iparintana pun Allah Ta'ala ini agasana ya ali contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah cukup menjadi fadilah. Dan sepakat para ulama bahwa hadis dhaif itu bisa dijadikan dalil dalam fadailul a'mal, memberikan motivasi sarekomangi mapigo kidecen tidak jadi masalah. Itu yang menjadi masalah kalau hadis maudhu, karena hadis palsu. Tapi selama itu derajat jadi perselisihan ulama tentang sahihnya, hasannya, tidak bisa tidak jadi masalah dijadikan fadailul amal. Nah, jadi intinya pada makarubaki. Pada makarubaki. Nah, siapakah orang yang mampu? Siapakah yang dimaksud dengan orang mampu? Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mampu angka tandre ko solepereng, angka tona tandre ko hari tasri itu selama 3 hari. Jadi 4 hari. Tapi intinya saya lihat ini hukum atau tepat enonroi. Maki ka tahu di pinrang ini guys. Bisa gak kapat tahu digaga nanti lana sesuai. Ini megai nawaju lasa pak magalat di mana. Kita ini jadi makanya makarubaki hadirin yang kami muliakan. Nah, sekarang ini banyak permasalahan tentang kurban. Ada yang mengatakan wadimuki kejurumin radio ini pakai makaruba. Kita tidak punya kemampuan sekarang ini. Kan kalau tidak salah itu Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa tanggal 17 dia lebaran nanti. Saya tidak tahu dari Pemda ya. Apakah Pemda tanggal 17 juga, tapi Muhammadiyah ya sudah menetapkan tanggal 17 lebaran. Kang, ya kupagawi itu kan akhir bulan itu. Macibi bagawai, tapi engkana taja molina to. Wadimuki gamin radui. Kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu'atul Fatawa, boleh kita pinjam uang, yang penting yang kamu tak pinang kurang. Pedagang Pak Galungnya bisa. Tidak jadi masalah kalau kamu melutin orang. Makanya banyak orang yang sekarang ini arisan kurban. Saya kira dek sana marigaga yang penting tawajamu kukurmin dari sata. Dia mata wajah ini jadi masalah. Hadirin yang kami muliakan, kemudian selanjutnya ada yang mengatakan bahwa tutumi sur makaruba. Bagaimana dengan orang meninggal dunia? Ambokku mati, amma tamati, tomatot tamati. Boleh nggak kita berkurban untuk orang meninggal dunia? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Tapi sepakat para ulama Pak bahwa kalau orang yang meninggal dunia itu pernah berwasiat, sebelum dia meninggal dunia pernah berkata bahwa baja sangat dia nak komati kanang kaduimu akarubaka. Sepakat ulama bahwa itu boleh kita berkorban untuk orang yang pernah berpesan, atau dia pernah berwakaf mak beri widui makanan kadiku aku panti asuhan gitu, aku pesantren kalian kadiku 20 juta karena saya sudah sakit-sakitan ini. Baja sangat dikomati kak karubaka ini uang itu boleh kita berkorban. Ia mohan rekorenan karena mapasat tomatiwe watuna tuwo maka karubaka ini ada perbedaan pendapat ulama. Golongan Syafi'iyah mengatakan aja nanalaya karubang, tidak usah kita berkurban. Katanya karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, tidak ada contoh dari sahabat. Nah, kemudian golongan Hanabila dengan Hanafiyah Al-Ahnaf
itu mengatakan wadding layak karbat tomatita, boleh kita berkurban untuk orang meninggal dunia. Dan inilah yang diikuti oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya Majmu'atul Fatawa. Apa kata beliau? Wa tajusul udhiyatu 'anil mayyit kama yajusul hajj was sadaqatu anhu. Wadding layak karbat tomatita pada toha waddina layak sumbangan pada toha waddina layak hajiangan. Artinya apa? Ya kuat layak sumbangan tomatita aku pantai suhangnya aku masih dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak bisa berkurban? Ini yang tidak pernah berpesan. Selanjutnya golongan Malikiyah mengatakan bahwa makruh hukumnya berkurban bagi orang yang meninggal dunia. Jadi kau ya upakewe bu pai. Saya lebih cenderung kepada, walaupun saya lebih cenderung kepada Syafi'iyah dan tidak wajib. Saya mentoleransi kalau ada orang-orang yang mau berkurban untuk keluarganya yang meninggal dunia. Dia nak mereka daripada sembaran aja amal lebih kok tidak jadi masalah ji. Nah, jadi saya lebih cenderung mengatakan bahwa wadding layak karobang keluarga tamatewe. Asat tatoga matama, kan ada yang mempertanyakan bahwa ikut makaroba nih pertama asan naga tutuwe karena makaroba ka apalan untuk tomatokku, apalan untuk indokku, atau asana tutuwe itu asana tutuwe pertama apa ini akan untuk tomateta atau tomateta langsung di pertama. Nah, ia kui pendapat Ibnu Taimiyah wat dengan sana tomateta pertama. Ia mikui pendapat nama kena Syafi'iyah, maka dia nawat dia kerubah berarti setan pertama. Dan saya yakin hadirin yang kami muliakan, ia koi di makaroba namati ni ambota pahalanya itu kan sampai walaupun kita tidak berniat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Si kanja nagagan retasi dia orani. Ya dengan si kanja nagagan retasi dia tahu itu hasil keringatnya. Anak takkan waselere sotai. Ini jajiannya, ini pawakka, ini pasikola, ini pangaji dan lain sebagainya sehingga minta deceng. Jadi kau mapiga deceng anak tak, insyaallah otomatis orang tuanya akan mendapatkan pahala. Ini yang dinamakan amal jariah. Nah, hadirin yang kami mulakan itu persoalan masalah orang meninggal dunia. Nah, kemudian jadi ya le kesimpulan bahwa kurban itu disyariatkan dalam ajaran agama Islam. Nah, ada juga yang bertanya bahwa bagaimana kalau kita punya utang? Mana lebih baik kita berkurban atau membayar utang? Kalau bisa jadi toleransi tulung mewe ada reunre kalau person to pada ini umpamanya to. Pak protokol lengkin rek umpamanya 3 juta ko ini to. Itu kama karoba, itu kama jain rang, mana yang terbaik? Ibnu Taimiyah itu ditanya mana yang terbaik. Nah, ia kami namakan jae, saya dulu berkonsultasi dengan beliau wonrimin radui. Maka yang kawin radui tak 3 juta, macin atau kama karoba. Ya kau maka lagi, tapake ni jolos tas makaroba pak. Saya dek topo parlola dari duitku toh. Pakai dulu berkurban, nanti lain kali kita bayar. Maka lebih afdal kita berkurban daripada membayar utang. Akan tetapi kalau yang punya uang itu diminta uangnya, masa romalab di maka majain reng daripada magasan maka robai. Inilah yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita ini. Nah, maka banyak orang yang denis sengikege pak jolo parlo itu inreng jolo. Ia miku kubangnya tidak ada toleransi ya. Tidak ada toleransi karena awal tuluk pun lagi pakai makan awal di gajol waktu tidak boleh pak Palestina bapak kata aku salah. Kalau bang hadirin yang kami muliakan ini kemudian selanjutnya bikabasaini amlahaini akranaini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa yang dipakai berkurban? Domba, pernah juga kambing, 2 yang dipotong. Kenapa 2 yang dipotong? Satu riwayat mengatakan Rasulullah memotong 2 domba atau 2 kambing karena 1 untuk dirinya, 1 untuk keluarganya. 1 untuk dirinya, 1 untuk keluarganya. Satu riwayat mengatakan sinangi 2 nagere, 1 untuk dirinya, 1 untuk umatnya. Nah, saya pernah ditanya orang,
Ustadz, ada katanya instansi itu disuruh mana tema karubah dari BKKBN, dari mana itu, pokoknya dari Kemenak dan lain sebagainya, suruh mana tema karubah. Nah, jadi ya di nasang di instansi itu mapa 10 kilo tasi di serta 100 sabu asamoga ko makwiro, satu sapi untuk 500 orang. Iya ko sapi melo egere bu papi itu mi tahu dia nawa di megalada cuma 7, kalau kambing 1 orang. Jadi ko magere itu magere ki bembe nak nama ni keluarga ta apalan. Nah, ko magere ki umpamanya sapi lu kemana ni apalan. Akan tetapi tidak tahu siapa pendapat ulama Indonesia ini, pernah saya baca di Harian Republika. Wadis sasi di instansi mega tahu sasi di sapi na mega si bawah. Pektu carana ia rotas seratu esa busi di tahu tas sumbangnya rudi tas seratu sabuku kepala dinas tak toh. Maka ke kepala dinasnya duit 10 juta anggota mah pasti 10 duit isumbaki ala nih tak pakai makaroba. Jawabannya katanya boleh. Apa sih di menita masang kepala dinas si minta masang toh. Si dikangi sumbang kepala dinas nak karoba tuh dia jiwiru di mas sumbangin asetani di tama tapi tetap kilolong ngapalan. Kenapa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, si tulung iri di sini. Nah, ini saya baca di Harian Republika, kalau tidak salah Buya Yahya yang berpendapat seperti itu. Karena jadi kepala dinas sewat tinggi anak guruna, yang penting jangan pemerasan. Nah, kalau pemerasan ya nala kutu KPK. Tidak boleh. Kalau anggota tak melo tidak jadi masalah. Nah, ini kok pemerasan karena dia melim aku malah diperas itu bawahan tak bahaya. Nah, tapi kalau kita mau kalau cuma PDC tidak jadi masalah sekira. Hadirin yang kami muliakan. Nah, jadi Bikabasa ini, jadi di sini juga berbicara sebenarnya masalah kambing ini, masalah syaratnya hewan yang mau dijadikan kurban. Nah, jadi yang mau dijadikan kurban itu Pak, itu sepakat para ulama. Karena liyazkur smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, ini surah Al-Hajj ayat 34 ini. Bahwa narek-nareki dalil fung Allah Ta'ala tu makaruba binatang al-an'am yang kita pakai berkurban. Binatang al-an'am yang kita pakai berkurban. Karena binatang al-an'am itu adalah unta, sapi, termasuk katanya jamus, kerbau dalam kitab Al-Fiqhul Islami adillah itu boleh, termasuk kambing dengan domba. Nah, jumhur ulama ini yang direkomendasikan. Ya wadingnya dipakai makaroba unta, saping, termasuk tedong, bembe, siba bembala. Selain daripada itu tidak boleh. Itu jumhur ulama. Nah, cuma di dalam Sahih Fikih Sunnah ini, dalam Sahih Fikih Sunnah ternyata itu, tapi saya tidak tahu apakah betul ini Bilal pernah berkurban pakai ayam ya. Makuntu Bali lodoh itu bidaikin. Saya katanya tidak peduli. Namo manu pakai itu makaroba. Nah, tapi ternyata dalam mungkin ini cuma rencananya Bilal. Tapi yang jelasnya dalam Al-Fiqhul Islami adillatuhu tidak ada riwayat bahwa sahabat pernah berkurban pada hewan yang lain seperti ini. Nah, digagan asa sahabat pernah makaroba pakai manu, pakai nyarang dan lain sebagainya. Nah, Ibnu Hasan Al-Andalusi itu dia mengatakan bahwa bikulli hayawani yukalu lahmuhu min zi arba'in aw ta'irin wa dingin asal pakai makaroba sininna paya jina. Nah, berarti buat dinasi pakai makaroba nyarengnya. Nah, tapi kalau saya buka pendapatnya jumhur ulama, mayoritas ulama itu berpendapat yang dibolehkan berkorban buat dipakai makaroba unta, sapi, tedong, bembe, siba bembala. Yang lain daripada itu aja nanti sapa makanan lengi. Maka tutup sapa makanan memang pangewang tidak usah. Ini saja yang kita pakai. Kemudian hadirin yang kami muliakan, perlu juga kita perhatikan karena syaratnya hewan itu terutama masalah sapi, siaga umuruna sapi ngi pakai makaroba. Ini ada saya catat dalam Fiqhul Islam wadillatuhu
umurnya sapi, pendapatnya golongan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabila itu 2 tahun. Jadi komeki makaroba sapa umurnya sapi 2 tahun nih. Nah, kalau golongan Al-Malikiyah 3 tahun umurnya. Jadi wadingi pau ya lama nengi pendapat 2 ya kami namakan jae pakai betal tahun nih. Ya kode gaga 3 tahun 2 tahun, nah itu minimal 2 tahun. Jadi kalau kita beli sapi takutan nangi aja nah harga na takutan, tapi tanyakan umurnya karena ini berpengaruh aja gama dia sah. 2 tahun minimal itu umur nasapingnya. Nah ini pendapatnya dari golongan Hanafiyah. Ya toh si ko bembe selain Syafi'iyah 1 tahun sempurna. Selain dari golongan Syafi'iyah itu si tahun ini berupa bembe umur nawat dinipake makaroba, tapi 1 tahun sempurna. Pas si tahun atau lebih dari golongan Syafi'iyah 2 topah pas umurnya 2 tahun, di bawah 2 tahun itu tidak boleh. Jadi yale berupa kesimpulan koi pendapat melu yale 2 minimal umurnya kambing itu 1 tahun, minimal umurnya 1 tahun. Yawane roaja anda pakai makaroba. Kemudian al-uyubul lati turaddu biha al-udhiyah, ada hewan yang tidak boleh dipakai berkurban tentang masalah cacat. Ada 4 cacat rupa yang tidak boleh dijadikan kurban karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bilang karena al-uraul bayyin itu salah matanna, killingi matanna, bute matanna, itu tidak jadi masalah. Apa namanya, itu tidak boleh. Jadi kalau masalah matanna sapinge, masalah matanna bimbe itu tidak boleh dijadikan kurban. Nah jaga makanya simpu-simpu pak killingi itu nasah. Ada yang bertanya, ya kok cilling dia nawading, kok bute dia nawading, bagaimana kalau kambing juling? Jilongnya rubembe wading pakai makaroba. Ya kok ya sapa makan jaya matanna. Apalagi dia itu gaga bembe jilong di gaga. Nah, kemudian yang kedua al-maridul bayyinu maraduha, malasai bembe, malasai sapi itu tidak boleh, tapi yang jelasnya malah ada alasannya. Ada kemarin yang dipoto teman itu di grup MUI Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pinrang, itu ada sapi yang sekaculakan gaga ke sana tuh sakit, pokoknya ajak tali bupa kumalasai. Ya kong kalah sana karena kita mau persembahkan ini untuk Allah kepada diri kita sendiri. Minka walaka di oleh idi untuk idi. Jadi tapakan jaki keluarga sana isapai sukue. Kemudian yang ketiga al-arja'ul bayyinu mar'arajuha, ya kok kepangi bembe itu tidak boleh dijadikan kurban. Tapi ini ada ulama kita mengatakan bahwa iya kok malada senda pikipan dan apa dia nawading. Kalau pincang tapi masih bisa jalan, magalamu kutu magul channel sapa saringan re, itu tidak jadi masalah katanya. Tidak jadi masalah. Iya mi ko kepang di sisa nule yokai kepu ya itu tidak boleh. Anta karena ia masih sempo pakai kepang jangan, itu tidak boleh. Saya baca di Majmu'atul Fatawa Ibnu Taimiyah itu wadi moga le pakai bembe makaru ya rega sapinge kupuran yalli tappa cacat i. Kaya kana contohna puran ni malli bembe ya siuran kur biringan itu biri lalangi manda sarri tappa na lappo yoto polo ajina. Ya kode nagaga di tetap pakai selewi itu sudah cukup dipakai berkurban itu walaupun dia sudah pincang. Kenapa? Apa? Iya mina dia nawat dipakai bupaku kepangi. Ya ko ya tungkelo mali kurumela calimpo bembe kana kega kepang ya koe. Ya harga kurum yang katu kita kurba bulu bembe lo tadi itu tidak boleh. Tapi kupuran ina samali na tapa cacat itu tidak jadi masalah. Tapi kong kali tetap pakai sele makan jae pa, ali kisidi pa makan jae. Tapi kode nagaga. Iya nggak jadi masalah kata Ibnu Taimiyah. Kemudian selanjutnya al-hasilatul lati la tungki, yang keempat itu tidak boleh dijadikan kurban kalau sangat kurus madukula ada bembe uli namanya buku-buku namun tidak boleh dijadikan kurban itu. Jadi inilah 4 cacat ini yang tidak boleh dijadikan kurban. Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bilang, Nabi tersendiri paui, jadi dia nawat diri tidak bisa digugat.
Ia munir makna maqtuatul udhuni au juz'un minhu ya rega polo di cilinna to, terbelah telinganya. Ada ulama yang mengatakan makruh. Ada bahkan ada yang mengatakan tidak boleh. Kopolo di cilinna, comping di cilinna, tapangala ko tansi. Kemudian maqtuatul qarni ya rega maksuratul qarni polo tanrukna. Nah, itu juga makruh hukumnya. Nah, ya muiro kalau umpamanya sipoi itu tidak jadi masalah katanya ini dalam kitab ini. Termasuk polo ikona, poki boleh dijadikan kurban. Kemudian bapak dingan na pura talapo boleh dijadikan kurban. Termasuk boleh dijadikan kurban itu yang sudah dikaberi. Misalnya pura lasa itu boleh dijadikan kurban. Ya kong katanrana kuburina angkat tu bahasa tumbuh na to. Na tumbuh itu umpamanya paharun sana punana tumbuh itu boleh dijadikan kurban. Jadi yang jelasnya yang paling bagus dijadikan berkurban itu adalah yustahabbu litadhiyati al-asmanu wal akmalu. Kami namakan jai pakai makaruba yang gemuk kemudian tidak ada cacatnya, sempurna. Jadi komelo kilo sapa kalau pakai makaruba cari yang gemuk kemudian cari yang sempurna. Kita telah sempurna umurnya, sempurna tubuhnya, tidak ada cacatnya. Itu yang paling baik kita pakai berkurban. Kemudian ada yang berpendapat, ada yang bertanya, mana yang lebih afdal dipakai berkurban, sapi atau kambing atau domba dan lain sebagainya. Ada sebagian ulama tapi jarang kita dapat domba ya. Domba katanya lebih bagus, apa lebih makan jai domba bembala daripada sapi. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa makan jai ontai jolo napa sapingi napa bembe napa domba. Kenapa? Karena dilihat dari segi harganya. Jadi koyak to si mitai ya komelo ki makaroba lihat itu di kampung apa itu ke sana dagingnya kayak bagian ni itu kuru kampung ero iya kong kato mega pa kampo de naman rebembe sapingin na tagere tapi kong kato si kampo de naman naman re saping bembe na maga pa biasanya itu masyarakat mega to je mencung ya lengi bembe ide anak sawan rebembe ustaz kamaga ina kan nakamatu istero wah tanda bembe pa istero ko tali bagala man rebembe sinang istero ko. Justru ada mengatakan justru lebih bahaya katanya sapi itu daripada kambing. Kami pengen namanya ketahui nak kena stero paman bembe, patali cara teman bembe. Iku mas senguluna lelemu. Jadi nak kena stero. Kemudian itu tadi akrana ini amlahaini akrana ini bulunya itu katanya putih. Ya komelo kimapi bulu bembe magana warna kami namakan jae. Sapi magana. Yang paling bagus itu al-wedau summa al-afrau summa saudau. Ayo makan jae maputewe jolo baru abu-abu baru warna hitam. Maka ku mapi bulu tahu itu. Kemudian selanjutnya at-tadhiyatu bizakari afdalu minal unsa. Itu ku makaroba ki sapi lain makan jae pakai makaroba daripada sapi birangnya. Tapi akan tetapi berkurban pakai sapi betina, kambing betina itu sah hukumnya. Jadi asai makaroba tahu pakai sapi birang, asai makaroba tahu pakai bembe birang. Ya bagi saudara-saudara kita di situ katanya di bagian Batu Lapa itu. Kemarin saya pergi diundang di sana di KUA-nya ceramah. Itu banyak orang yang suka berkurban pakai sapi betina. Maka Pak Macomo yang gare birangnya masih foto pialina. Ayah kalau inasa madu kotoni masolito nelina. Jadi saya kira tidak jadi masalah jadi, tidak jadi masalah. Ya miku makalaki ke masalah malabi lain daripada birangi. Nah sekarang peko ni kuma tampu ya rusapingi sapi birangi kira dari sama kena sapi matampu pale. Bagaimana janinnya ini? Golongan Syafi'iyah mengatakan bahwa boleh dimakan itu janinnya. Gerena indona maciona negeri dalam petang, artinya kau mati dalam perut itu anaknya kan janinnya boleh dimakan itu boleh. Nah ya mau dari golongan Hanafiyah kalau tidak salah itu dilarang, tapi golongan Syafi'iyah mengatakan boleh dimakan janinnya. Jadi berkurban wadiki makaroba pakai sapi birang, yang penting kami melomu mana janinnya. Kemudian hadirin yang kami muliakan, yang perlu kita lagi perhatikan tentang masalah kurban ini,
Faraituhu wadian kadamaiha la sifahiha. Ya Nabitta, jadi makanya ya makaroba itu kita yang paling bagus potong hewan tak sendiri, jangan orang lain kita suruh. Jadi makaroba ki idi makan jagere sapita. Idi makan jagere bembe ta ko macaki. Ya mohana rekode ne risang ya. Gane goreng suruh ni tahu jadi laki. Nah, carana magere sapi tahu bembe. Ya komelo ki kali paliu sapinge to. Paliu sapinge napa anu ipangkang ululotang makanja. Ipangkang ululotang sapinge yare ga bembe manu na peleja cakonna na pegere. Magi neja baraja na kedo-kedo allo na wako ulun na wako ya. Aku kedo-kedo bahaya. Bisa kena tandruk na to. Nah, seperti itu. Nah, peko ni kong katau magere mon rijang ulunna. Irijang ulunna dia na bangkang ululotang ro sapinge. Nasaba mag na sabayar to pagire kidali lima kirin na pagire itu boleh tapi menyalahi sunnah katanya Ibnu Taimiyah. Nah, wat disama kangulu rija sapi ko melo gere apa yo ro puima ro kidal na magire itu di mana lima kirin na boleh tapi menyalahi sunnah. Tapi walaupun menyalahi sunnah katanya tetap boleh dimakan dagingnya. Nah, kemudian selanjutnya sama wa kabbara. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takbiri. Membaca bismillah dan bertakbir. Nah, makanya ya kumagere ki agi baca. Maka daki bismillahi wallahu akbar. Allahumma taqabbal minna kama taqabbalta min Ibrahim khalilika. Bismillahi wallahu akbar dengan menyebut nama Allah yang maha besar. Allahumma taqabbal minna, ya Allah tatarime karubaku puang. Ya rupa gere ero kota banu itu taniakan ni tamatto kang ngati makada sanna isini na pure kita pumana kasanna to taqabbal minna pada to tatarimana karubana Nabi Ibrahim ya Nabi Ibrahim to dipojita ya makur carana magere tahu kemudian ya ko matangangi le gere sapinge bembe ya rupa gere tabacai inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin, surah Al-An'am ayat 75. Disambung dengan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Kumatangan kita gede sapita bembeta. Ini ada dalam Majmu'atul Fatawa. Kemudian hadirin yang kami muliakan, selanjutnya yang perlu kita perhatikan itu persoalan masalah pembagian daging. Ya, saya mohon maaf ya agak panjang ini Pak, sudah lewat jam ini tatian. Caranya pembagian daging itu kata Profesor Muhammad Bakri Ismail dalam bukunya Al-Fiqhul Wadih minal Kitab wa Sunnah al Mazahibil Arba'ah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berkurban itu biasanya megangi nak bagiannya daripada nalai. Biasa juga megangi nalai daripada nak berengi. Jadi tidak ada jika ketentuannya. Maka dah siage kan ya bereng. Cuma ada ulama yang mengatakan makanja aku bagi telu dagingnya. Sepertiga nala pakar rubae, sepertiga hadiah, sepertiga pasidakah. Ada yang bertanya, wadi moga paling nandri pakar rubae dagingna wading. Justru bagus kalau kita makan daripada tidak makan. Karena kenapa? Kalau kita makan itu kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an fakulu minha wa atimul baisal fakir. Andre sesa abagatu sesa. Jadi itu kumakaroba kipa. Aja mau takbir mana ngale sesa tandri. Perintah Allah taala tuh. Iya musa ko persoalan masalah tinja, makanya ada yang melarang apa tanane di punna. Makanya meloka polaki aja tamat tinja aku miki makaroba Pak masih segitu. Ada yang mempertanyakan ya kok makaroba kak untuk orang tuaku yang meninggal dunia tidak boleh katanya dimakan. Ya kok ya awak disa. Wak di musa yang itu pakulu minha. Malahan itu tinja ada ulama yang menggugat juga itu yang melarang makanan dinada tinja gara-gara ini tadi ayat fakulu minha, makanlah sebagian dan bagikan sebagian. Dia gak kenapa sih yang ngepung Allah Ta'ala tinja tuh kita natuh tinja boleh katanya dimakan. Nah itu kok ya roya emelu pakai. Tapi kan ada ulama mengatakan di Nawaddin terkena salah di golongan Syafi'i itu yang melarang. Ya kok tandre dagita bupa, ya lagi karubata.
Masalah ada dalam kitab Kifayatul Akhyar itu bahwa ikut tandre lagi karobata air matinja tasiler lagi ngisiaga kilo pura tandre ya ko gaga duta daging balu asumbaki sesuai dengan harganya dagingnya yang kalau maka lagi sapi ko pe ni ko suruh kumandre dia ser korobamro ni ko suruh matinja jadi matinja jadi agak pasilegang hadiah si bapak sedekah ya ko pas sedekah hadir kiring yang kami muliakan sedekah itu orang miskin yang kita kasih ya mohana reko hadiah bo sembarang boleh makan itu Pak Gere kate si bayi mange de sebenarnya nau ding gaji daging ndak boleh itu ndak boleh kasih tahu ya ada yang ulun gajimu ya ko melo ki gaji tak gaji duit tapi boleh enggak dia makan boleh dengan catatan makan hadiah itu makan ala ni ulun hadiah tapi makan ala ni ulun agak sana hadiata boleh termasuk ti uli kan tidak boleh dijual ale bawa ni pui mangka karena lemak bawa mijangan ale bani kate pagire itu ale namanya agama negara orang jadi hadirin yang kami muliakan saya kira ini apa yang saya sampaikan mungkin ada yang mau bertanya ya saya kasih kesempatan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ini, saya kurang jelas tentang masalah kemampuan tadi. Kemampuan? Iya. Iya. Apa kira-kira kadang saya sendiri sebagai tukang becak, engkau wola, engkau to wonre macino, engkau to wonro manre. Jadi selalu saya korban setiap tahun tapi kambing. Jadi ero agak gae detoga nama makruhukunna. Ya. Detoga nama makruhukunna ero agak gae Pak. Saya nih sebagai tukang becak. Iya, angka moto wandre, angka moto lopasoro akarobang, angka moto wandre macino-cino. Jadi ero aku tenang. Apakah hukumnya itu tidak makruh atau bagaimana? Oh iya. Iya. Yang kedua di sini melika saping, yeah. Melika saping nawakaroba, tapi saya ambil daging pahanya di belakang dua, yeah. Walai sebagai syukuran, mereka pakai syukuran dan yang lainnya itu wabir mana nih? Jadi apakah boleh atau bagaimana? Yeah. Di sini juga tadi kita singgung masalah sapi yang tidak boleh dikorbankan. Iya. Kenapa tidak boleh dikorbankan itu sapi sedangkan dagingnya masih bagus juga. Makanya mutu dagingnya ya roba sapi atau kambing yang tidak boleh dikorbankan. Nama kanjak mutu dagingnya. Oh iya. Ke pangi maka dedena tidak boleh dikorbankan nama kanjak mutu dagingnya. Yeah. Jadi kenapa Rasulullah dia mengatakan begitu? Apa penyebabnya kira-kira? Ya itu yang menjadi pertanyaan buat saya. Oh, iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama ada seorang tukang beca tuh. Tukang beca kasih kamu nandrin kamu tuh nandrin tapi makarobai. Justru itu makanja. Makanja. Makanya tidak jadi masalah. Makanya tadi saya bilang itu kan ulama ada yang mengatakan bahwa siapakah orang mampu sebenarnya dalam berkurban, siapa yang dimaksud mampu dalam berkurban. Ada ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mampu angkawat dinandri kosol leperni angka nandri pada hari tasri tanggal 11, 12, 13 itu boleh dia berkurban ya masalah imun rina imun rito pasti. Jadi kembali saya ingatkan bahwa makanya tadi upodaki maka daerah telah makaroba masalah kemampuan tepat aja nunru itu apa mereka tahu bupa mereka duitnya tapi tulinasang dia kena makanya sebab tepat dia kena tepat dia kena jadi tulinasang kali dia kena padahal Allah subhanahu wa ta'ala bupa yakin man amila solihan min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah artinya hayatan thayyibah itu insyaallah ya ko makaroba kita enggak leta kurang mampu nasilai kita leta pun Allah ta'ala Masih laki dan leta pun Allah Ta'ala. Ini yang kurang dipercaya orang. Masih laki pun Allah Ta'ala dan leta megai penetu buta keserta karuang. Kemudian
Selanjutnya jadi itu tadi barunya jawabannya dia. Yang pertama, jawabannya yang kedua tentang magere ki tali panna dua. Kami pakai syukuran, ya kami pakai mapar ditambah, kami pakai mapa boting. Yang penting angkana pura tabering itu sudah cukup, tidak jadi masalah. Makanya tadi saya katakan bahwa dalam riwayat itu Nabi Muhammad kalau dia berkurban biasa megangi nalai daripada nak beringnya. Betul nero nalai runala ni panna, nala ni dua panna, na pakai batu syukuran, tidak jadi masalah. Nah, dia tu mari gaga. Me madarito aga sanahe. Na megangi na beringi na bita daripada nalai. Tapi dia tu nang kenal mana ngisading na bita karubana dia gaga na bagian. Na bagi sih sana. Makanya ada timbul pertanyaan, kega na masaruma lebih mana sunnah ya bering atau dagi mama tanah? Boleh enggak? Mako tu dia tasang itu. Tanasu ni rosapingi takunro to ni tanyonya to ni tasate to ni dan sebagainya napayul lima natelau luku bolata manre boleh wadisa atau mama tanah ya bering ayah ko iya kapang ay makanya ko mama tanah ya bering magin makana mama tanah pa iya ko na subuku eleng itu makana si bali bola malakala subuku na bere belo kimanyonya na sisa na yele si batu nyoknya makana si manang kanyoknya ngami kamu nyoknya ulo daging na nalika tapi masamba la gore jadi ko daging na yele iko nya kami menggoreng ni nah itu jadi Pak Haji makuro di dia na merikaga syukuran. Kemudian sapi dan kambing itu kan makan jamu daging na yandre tapi mana kayak teng. Jadi yang jelasnya atiullah wa atiur rasul harus yang kalingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di aja nane pertama kalangnya orang yang beriman itu, orang yang beriman hadirin yang kami muliakan, iris satoge hikmana itu kan iris hikmana karena ilmu kita ini kurang. Ya ko pungalatala masurongi, ya ko nabita na masurongi. Tapi kau nih kita hindari itu. Itu tadi yang empat toh. Makana cilingi, kepangi, malasai, kemudian madokoi. Namun makanja ada gina yandra jatuh na sapai makanjai. Nah inilah saya kira jawabannya di 3 pertanyaan tak. Jadi tolong kapan? Oh iya Pak Haji, tapi masih ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ini Pak Ustaz. Iya. Waktunya meninggal itu almarhum tidak pernah ada wasiatnya. Tidak pernah ada wasiatnya? Iya. Iya. Setelah meninggal jabatan semua yang tinggi. Yeah. Tapi ada anaknya satu perempuan. Iya. Sudah ditinggalkan sama suaminya. Meninggal anaknya, tapi dia pelihara orang tuanya semasa hidupnya. Iya. Apakah berhak mendapat itu yang emas yang dijual itu untuk anaknya itu? Begitu Pak Ustaz. Siapa yang punya anak itu? Anak yang meninggal dunia? Iya. Dia yang pelihara mamanya sampai meninggal. Iya. Apakah bisa dikasihkan sebagian itu emasnya ataukah sudah dijual atau bagaimana Pak Ustaz? Iya, oke. Terima kasih banyak. Iya. Ada seorang yang meninggal dunia, berarti mungkin perempuan karena ada emasnya di. Ada seorang perempuan yang meninggal dan meninggalkan harta warisan berupa emas kurang lebih 100 gram. Boleh nggak dijual itu emas dipakai untuk berkurban untuk orang yang meninggal sementara tidak pernah berpesan? Kalau pendapatnya golongan Hanabila dengan Hanafiyah, boleh berkurban untuk orang yang meninggal dunia itu. Boleh Ji. Kalau saya boleh. Kalau saya boleh itu pendapat saya lebih cenderung kepada itu daripada yang melarang di. Tapi kan ada tadi yang melarang. Artinya tidak usah kita terlalu banyak berdebat. Tuh. Pilih bawah nih, pilih misalnya tuh. Pilih nih. Cuma yang biasa jadi pertanyaan itu Pak, yang menjadi pertanyaan, mana lebih bagus ini uang kita sedekahkan ini uang, umpamanya harganya 15 juta sapi tuh, mana yang lebih bagus kita sedekahkan atau kita pakai berkurban? Kalau Ibnu Taimiyah dia bilang dalam Majmu'atul Fatawa, kalau kita punya uang 15 juta pada hari raya Idul Kurban, lebih baik kita berkurban daripada bersedekah. Karena kenapa? Itu perintah untuk berkurban dan ulama lain mengatakan seperti itu. Jadi kalau saya Pak,
boleh berkurban untuk keluarga tadi yang meninggal dunia itu, dijual emasnya, baru kita apa namanya, kita untuk berkurban. Nah, akan tetapi jangan boros dengan emas ini. Ada istilahnya orang Bugis, saya pacapu-capui, jangan, karena ini tadi anak perempuannya kan, anak perempuan ini berhak mendapatkan warisan, bukan hanya laki-laki itu yang mendapatkan warisan ya, perempuan juga. Apalagi ada yang kasih iya kapas takut tanang maka dah kan biasa itu kita tradisi tak orang Bugis, maka dah ala ni bolana apa ikotosi jaga itu. Nah, tradisi saya kira kau sepakat tidak jadi masalah gitu. Nah, itu di masalah harta warisan tadi itu, karena rumit itu harus ditahu semua runutnya, berapa bersaudara, berapa begini-begini, baru kita tahu bahwa sekian harus mendapatkan warisannya. Nah, karena ada namanya ilmu waris dalam Islam. Namanya ilmu waris, kita harus tahu itu. Yang jelasnya ada yang didapat itu anaknya, anak perempuannya. Harta bukan cuma laki-laki yang dapatkan harta warisan, perempuan juga. Apalagi kuso gimana ngerodain tuh. Wat di sana dari mana itu ini jadi persoalan. Wat di umpamanya lima masih lesuran, toh lima masih lesuran. So gimana ngepa ya mesti dia maparri. Wat di gaya pa dia malah harta warisan. Boleh ya kau makadai aja nadi alabawan itu lawang pak mati tu ni laki mau ikut na pak ini kasih sudah mapan kan matan mana jabatan tak boleh kapal beresan lah tuh. Jadi ini perlu kita pahami Pak Di. Nah, saya kira seperti itu. Jadi itu persoalan masalah emas diapakan tadi itu, jangan kiboros toh itu tadi diapakan itu emas. Tapi begini Pak Ustaz, waktunya tasya pada saat itu ada seorang Ustaz juga, dia bilang tidak bisa sama sekali itu dipakai uang sudah dijual emasnya, tidak bisa sama sekali dipakai itu. Dipakai untuk apa? Tidak bisa sama sekali dipakai itu uang hasil jualan emas untuk beli hewan kurban untuk kepada almarhum. Itu minta di pendapat yang dipakai golongan Syafi'i, maka dia ke rumah otomatis karena tidak pernah berwasiat. Makanya tadi saya kasih tahu memang seluruh pendapat itu juga Ustaz. Kita ini sebagai ustaz banyak-banyak membaca buku, jangan cuma satu buku baca selalu menyerang orang ke sana kemari. Kenapa? Karena kan tidak ada juga dalilnya yang melarang. Itu kan pendapat ulama. Saya yakin dan percaya kenapa mereka berbeda pendapat, karena dalilnya tidak qat'i. Dia namanya sadalelena tuh. Coba ada dalilnya yang mengatakan langsung dari Rasulullah aja maka rubangi tomatimu kau dia kena pasang. Tidak ada. Golongan Syafi'iyah yang melarang, Hanafiyah dengan Hanabila mengatakan, Malikiyah mengatakan makruh. Jadi ini manipulasi masyarakat itu. Oke, kata Poji. Nah ini ulama kita ini tuh bisa dipaham Pak Ji. Oke. Katanya Pak Ustaz, itu uang kalau sudah dijual emas itu dikasih masuk di panti asuhan sebagiannya itu untuk disedekahkan untuk masuk Basnas. Pendapat salah juga itu. Kenapa bisa Anda mengatur seperti itu? Tidak salah juga itu, kenapa seperti itu maka perlu dikasih tidak. Justru panti asuhan juga ini lebih makmur toh. Justru panti asuhan itu sekarang lebih makmur daripada pesantren, karena ada anunya uangnya dari anu toh. Coba garis itu lupa toh, itu panti asuhan banyak juga orang yang salah mak gerebembe nama mana panti asuhannya. Kenapa tidak dikasih masuk di pesantren? Coba tata negara anu coba tanya itu apa namanya panti. Nah jinna bembe itu ku panti lebih makmur itu apa namanya panti daripada kita. Bukan yang ketoma ngakekan ketoma karuban apa toma mana sapina. Nah jinna teh daging ku bupa agasan panti itu. Ya ku makan pertama ku Basnas saya kira tidak jadi masalah. Basnas tahun matu man itu. Tapi kan boleh nggak alena langsung matawa-tawangi ku toma perri boleh, tidak boleh gitu kita katakan seperti itu. Tuh. Nah, jadi itu perbedaan pendapat ulama, jangan langsung kita bawa katakan salah ini. Nah, perlu kita juga teliti dalilnya. Jangan seperti itu. Nah, jadi intinya melopodaki komeloki mas sumbang, cari itu betul-betul orang yang membutuhkan. Karena banyak juga ini kita salah memberi. Itu yang kita kasih gepeng itu di pinggir jalan itu salah itu. Itu kurbiri lalangnya ketunan Nabi lele bawa anu makoy, jangan dikasih itu. Kenapa? Karena majelis ulama sudah melarang. Magene yateng
iya kowe ro tapotali 10 juta ro nak manu bicukur salah lada nih. Nak jatuh nih pemerintah ya leng, nak jatuh nih majelis ulama. Jadi makanya kalau kita mau menyumbang, kita ya ro duit tadi ketemu lo tak sumbang. Butuh sumbangan atau tidak? Sekarang ini banyak orang yang butuh tapi leng kita leng. Nah, jadi tidak tepat sasaran tadi. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan, nasabah maliwan ini mereka ditulis we. Saya juga pahami, jadi matu pekoyawa kita namola tu tapi 10 dari mereka kagak. Patana to kayak pegawai. Ya, mari kita sama-sama berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala narik kidalle di berewat yang pada kepake makaroba insyaallah taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Waghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.